Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan dalam kacamata agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam bahasa Arab, pendidikan itu tarbiyah. Jadi agama kita, agama Islam memberikan petunjuk-petunjuk bagi kita untuk menjalani proses pendidikan itu. Saya akan menyampaikan 3. Yang pertama tarbiyatul jasadiyah, tarbiyatul akliyah, dan tarbiyatul ruhiyah. Tarbiyatul jasadiyah atau pendidikan, apa kalau kita terjemahkan, olah fisik ya, atau olahraga. Jadi bagaimana raga atau tubuh kita harus kuat, sehat, segar. Ini sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'ifi wa fi kulli khair. Rawahul Muslim. Daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat itu khairun, lebih baik, wa ahabbu ila Allah, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minid dha'ifi, daripada mukmin yang lemah fisiknya. Wa fi kulli khair, dan dia lemah dari tiap-tiap kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi yang pertama memang tarbiyatul jasadiyah ini penting sekali. Tetapi bagaimana kekuatan jasad atau raga kita supaya sehat, segar, itu ada panduan dari Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, kulu, makanlah, mimma fil ardi, apapun yang ada di bumi yang Allah telah sediakan, halalan thayyiba. Ada 2 syaratnya. Makanan yang kita harus makan adalah halal, baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau mengikuti perilaku atau kelakuan syaitan. Innahu, sesungguhnya syaitan, lakum, bagi kalian, adu, musuh, mubin, yang sangat amat nyata. Kenapa kita tidak boleh ikut kelakuan syaitan? Allah jelaskan di ayat berikutnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 169. Yang kedua adalah tarbiyatul akliyah. Jadi pendidikan akal. Kalau akal yang Allah amanahkan kepada kita ini kita berikan fungsinya dengan benar, dengan baik, maka akan menumbuhkan sifat tawakal. Sifat tawakal inilah yang menjadi poin utama kita dalam menjalani proses pendidikan. Saya pernah dengar ada penelitian tentang seekor burung. Jadi di kepala burung ini itu ada quote-unquote GPS yang mengarahkan dia menuju tempat di mana makanan yang Allah telah sediakan rizki baginya. Jadi dia berangkat dari sarangnya di pagi hari dengan tembolok yang kosong, dengan rasa lapar, menuju sesuai apa yang GPS ini arahkan, menuju ke tempat makanan dia, dan balik ke sarangnya dalam keadaan tercukupi atau kenyang. Nah, GPS kita ini apa? Kalau akal kita fungsikan dengan baik, GPS kita adalah tawakal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 159, di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai, mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Yang ketiga adalah tarbiyatur ruhiyah atau pendidikan ruh, yaitu asupan spiritual kita untuk menjalani proses pendidikan. Jika asupan ini baik, maka akan membuahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-80-nya, inilah yang menjadi dasar untuk kita tarbiyah ruhiyah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah
Sesiapa yang mentaati Rasul itu yang Allah telah kirimkan, telah utus, faqad ata Allah, maka ia dikategorikan sudah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari 3 petunjuk itu, kalau saya sebagai orang Jawa, jadi akliyah itu pinter, kemudian ruhiyah itu benar, jasadiyah itu seger. Pinter, benar, seger. Ini 3-tiganya harus ada dalam kita menjalani proses pendidikan sesuai kacamata Islam, insya Allah. Karena kalau 3 ini tidak lengkap, contoh, dia pinter, dia benar, tapi tidak seger, maka dia akan kelenger. Atau dia benar, dia seger, tapi dia tidak pinter, maka dia akan minder. Atau dia pinter, dia seger, tapi dia tidak benar, maka na'udzubillah akan keblinger. Jadi penyakit-penyakit itu tadi ya, kelenger, minder, keblinger, nah ini kita akan hindari dengan ketercukupannya 3 ini di dalam kita menjalani proses pendidikan. Semoga itu menjadi pandangan bagaimana Islam memberikan kita petunjuk dalam menjalani proses tarbiyah atau pendidikan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.